Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Ricky Fight Back. Tampaknya ada akun YouTube Politik Nusantara dalam video yang diunggah dengan judul "Tidak mau dipenjara sendirian, Lukas NMB seret paksa Pak Mantan. Cuma mengandalkan clickbait." Judul dan isinya tidak ada keterhubungan sama sekali. Mungkin karena kasus ini lagi viral, admin YouTube Politik Nusantara mencoba mencocoklogikan kasus Lukas NMB ke Partai Demokrat sampai membawa-bawa pidato AHY dalam cuplikannya dan gambar SBY pada sampul videonya. Setelah dicontoh dan dicermati, ternyata memang tidak ada satupun konten dan judulnya yang linear. Kontennya malah fokus pada kasus korupsi Lukas NMB. Padahal mengenai kasus Lukas NMB itu murni kasus pribadi, tidak ada hubungannya dengan Partai Demokrat. Jangan dipaksakan kalau ini ada hubungannya dengan Partai Demokrat. Toh KPK pun telah jelas menyatakan kalau perbuatan Lukas NMB adalah perbuatan secara individu dan tidak ada hubungannya dengan Partai Demokrat. Jadi kepada pemilik akun YouTube Politik Nusantara, hentikanlah bikin judul yang provokatif. Hentikan membuat judul yang tidak nyambung dengan isinya. Kalau memang tujuannya mendowngrade Partai Demokrat, mohon maaf, dengan kasus Lukas NMB ini tidak akan menggerus elektabilitas Partai Demokrat. Karena Partai Demokrat konsisten dalam pemberantasan korupsi. Apalagi pasca pidato Ketum AHY yang secara tegas meminta aparat penegak hukum untuk bekerja profesional dan berkomitmen tidak akan mengintervensi kasus Lukas NMB. Partai Demokrat memegang teguh komitmen untuk mendukung setiap upaya penegakan hukum di negeri ini, termasuk upaya pemberantasan korupsi. Partai Demokrat tidak akan pernah melakukan intervensi terhadap proses hukum dalam bentuk apapun. Lalu, secara kepartaian pun AHY dengan tegas telah mencopot Lukas NMB sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Papua. Ini bukti AHY tidak mau mengganggu proses yang telah berjalan kepada Lukas NMB. Sekarang kita harus mendorong KPK untuk menyelesaikan kasus ini dan fokus pada pelanggaran hukumnya. Bukan karena motif lainnya. Karena selintingan kabar yang beredar, kasus ini meledak setelah ada upaya tangan gelap kekuasaan yang mencoba mengintervensi Partai Demokrat terkait penunjukan wakil gubernur pendamping Lukas NMB. Ya, semoga saja KPK bisa objektif terhadap kasus Lukas NMB dan masyarakat pun bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Meminjam kalimat Ketum AHY, kalau memang Lukas NMB terbukti kasus korupsi, maka harus ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Karena sejatinya hukum tidak pandang bulu. Jangan sampai hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Keras ke lawan, lembek ke kawan.